nango ini salah satu umbut yang paling favorit di daerah Tanah Siang. Ini termasuk yang dibudidaya kurang lebih selama 10 tahun, jadi benar-benar ditunggu. Kedatangan saya disambut dengan hangat. Kami semua menari memasai namanya. Tambun Bungai atau biasa disebut Kalimantan Tengah memang selalu menarik untuk ditelusuri. Kali ini saya akan menuju Desa Sangeh, Kecamatan Saripoi, Dayak Siang untuk mengikuti salah satu tradisinya. Wah, untuk menuju ke sana ini memang harus menggunakan motor karena trek yang dilalui juga lumayan sulit. Ya Pak, tunggu Pak. Saya ketinggalan nebang pohonnya nih. Ada pohon lagi yang mau ditebang nggak? Masih ada dua. Oh, masih ada 2 lagi. Oke, berarti saya nggak ketinggalan dong. Oh, enggak. Ini ada pohon nango, umbut nango yang kedua yang akan kita tebang. Karena memang ini untuk acara besar, makanya dibutuhkan umbut yang banyak. Umbut nango biasa tumbuh di hutan atau perkebunan sekitar warga. Biasanya ditebang hanya ketika ada acara khusus. Butuh perjuangan nih untuk mengupas bagian kulit luarnya saja. Pohon nango yang sudah berbuah sudah tidak dapat diambil umbutnya lagi karena bagian umbut sudah mengeras. Ini walaupun durinya belum tumbuh sempurna, tapi jangan salah, dia tajam banget. Barusan saya kena nih. Nggak heran kenapa disebut umbut favorit, karena beneran rasanya enak. Kalau menurut saya nggak ada pahitnya Pak ini. Acara menugal atau menanam padi bersama-sama biasanya dihadiri oleh banyak warga. Oleh karena itu, kami masih memerlukan beberapa pohon lagi untuk ditebang. Umbut yang ketiga yang mau kita ambil, ini namanya umbut mohio. Dia kalau dari ukuran pohon lebih besar. Oh, lebih besar, cuma dia memang tidak berduri. Jadi aman lah kalau dipeluk. Pohon yang satu ini memang sudah tidak asing. Biasa daunnya digunakan untuk atap dan buahnya untuk kudapan. Berbeda dengan umbut nango, umbut mohio ini selain lebih besar, dia lebih mudah sebenarnya untuk kita potong. Dia kan nggak berduri kalau Tidak berduri, iya betul. Dalamnya juga kayak lebih empuk. Ini emang rasanya keset, ada pahitnya sedikit. Tapi kalau udah dicampur pakai daging, katanya rasanya enak. ya. Wow, ah, ya patah bang. Bawa lagi bawa. Ketinggalan ting tarik karena niat dari tiup nampak netak ini. Kedatangan saya disambut dengan hangat. Lalu saya dapat ini nih, lemang. Lemang ini tadi diletakkan di atas pompong itu sebagai tanda terima kasih untuk menerima tamu supaya kita di sini bisa menjalankan kegiatan dengan lancar.
penyambutan sering diadakan untuk menyambut tamu yang baru pertama kali datang ke desa, sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan untuk tamu. Kami semua menari memasai namanya. Tari ini melambangkan kebahagiaan. Dilakukan oleh beberapa orang peserta, pria dan wanita yang berdiri berselang-seling dalam satu lingkaran. Untuk acara Nugal biasanya ada hewan yang dipotong untuk makanan tambahan selain umbut. Nah, untuk ini nih, Dayak Siang menggunakan hewan babi. Biasanya suku Dayak yang lain juga bisa menggunakan sapi atau ayam yang dipotong. Sudah menjadi tradisi, sebagai tuan rumah atau pemilik kebun, menyediakan makanan untuk warga yang datang membantu. Selain lauk pauk, lemang juga disiapkan sebagai makanan utama. Ini dia nih, lemang. Makanan yang wajib dan harus ada di setiap acara-acara besar. Ini kita tunggu sampai airnya saat nanti baru diangkat. Ini dia acara yang paling ditunggu, Nugal atau menanam padi bersama-sama. Saya coba ya. Wah, berat! Berat ternyata ini. Alat yang saya gunakan untuk membuat lubang ini namanya kongkurung. Uniknya, kongkurung ini ada apa ya, di atas itu jadi mengeluarkan suara seperti musik. Jadi Nugalnya semakin semangat. Nih, ada irama ya. Kungkurung digunakan untuk melubangi tanah sebelum ditanam bibit padi. Sekarang saya nyobain kongkurung yang ukurannya lebih kecil. Nah, ternyata saya juga baru tahu kongkurung ini punya irama yang berbeda-beda. Berarti kalau yang lebih kecil lebih nyaring suaranya. Alat musik ini bisa mengeluarkan bunyi setelah dihentak-hentak ke tanah dan mengeluarkan bunyi berbeda satu sama lain. Ini medan yang dilalui lumayan terjal ke bawah. Jadi kita juga harus hati-hati. Selain kurung-kurung, warga di sini biasa menggunakan alat lain untuk membuat lubang. Nama alat untuk nugal ini adalah tugal. Jadi caranya tinggal ditancapkan saja ke tanah, lalu diputar-putar sedikit supaya lubangnya agak dalam, baru ditarik. Soalnya kalau kita bikin lubangnya tidak terlalu dalam, nanti padinya tidak bisa masuk, benih padinya. Biasanya, tugal terbuat dari batang kayu yang keras agar dapat tertancap lebih dalam. Di belakang saya ini ada temingan, itu adalah tempat khusus untuk menyimpan benih padi. Karena memang sebelum dilakukan nugal, ada doa-doa yang dipanjatkan supaya hasil panennya berlimpah dan juga terhindar dari hama. Dan juga terhindar dari mara bahaya ya Pak? Iya. Jenis padi yang digunakan adalah padi gunung atau padi gogo, yang masa panennya relatif lebih lama dari padi sawah biasa. Setahun 2 kali atau 6 bulan padi siap dipanen. Gabah yang digunakan untuk bibit berasal dari hasil panen tahun sebelumnya. Setelah dilubangi, sekarang bagian untuk menyebarkan benih padinya. Tidak boleh terlalu banyak ya, dikira-kira saja supaya masuk ke lubang. Gabah di luar lubang juga akan mengundang burung atau hewan lain untuk memakannya. Kalau
yang bikin lubang itu mayoritas laki-laki, yang bagian menanam mayoritas ibu-ibu. Proses nugal atau pembukaan lahan tradisional ini memang batang pohonnya sengaja tidak disingkirkan. Justru ini bisa menjadi pupuk alami. Di akhir acara, biasanya ditutup dengan makan bersama sebagai ucapan rasa terima kasih dan kebersamaan. Semua bahan makanan yang dicari sebelum acara dimulai sudah siap untuk dinikmati bersama-sama. Dan akhirnya sekarang saya bisa nyobain umbut hasil panen saya tadi. Rasanya juga luar biasa enak. Apalagi udah dicampur sama daging. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya sudah berada di Barito Utara, sedang belajar menari tarian pedalaman dari Dayak Tawoyan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dayak Tawoyan adalah subsuku Dayak dan merupakan salah satu penduduk asli Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Barito Utara, yaitu Kecamatan Gunung Timang, Teweh Timur, dan Gunung Pure. Setelah menari, saya tertarik dengan ini nih, namanya sipet atau sumpit. Ini biasanya digunakan untuk berburu secara tradisional. Tapi seiring berjalannya waktu, ini biasanya untuk olahraga. Sumpit Dayak mencerminkan keterampilan teknis. Seni dan penggunaan sumpit masih dipertahankan sebagai keberlanjutan budaya. Ini ada dua sumpit di depan saya, dia dari ukuran aja sangat berbeda. Ini terlihat dia lebih tinggi dan bahannya juga beda tuh. Biasanya yang tinggi ini digunakan untuk kompetisi. Terus lebih berat juga deh. Sumpit untuk perlombaan biasanya lebih berat agar tidak goyang ketika terkena angin. Oke, saya sekarang mau coba. Mana pelurunya? Ini juga cara meniupnya pakai pernafasan perut supaya lebih kenceng nanti keluarnya. Selain panjang sumpit, berat peluru juga harus diperhitungkan agar tepat sasaran. Wah! Nomor berapa itu? 8! Yeay! Ternyata bisa ya. Karena mungkin ini jaraknya deket. Iya. Biasanya kalau bertanding itu jaraknya bisa sampai 25 meter. Kita coba dari sini. Dari sini? Iya. Oke, saya ditantangin. Sumpit untuk berburu biasanya diberikan racun pada bagian ujung peluru agar dapat melumpuhkan hewan buruan yang lebih besar. Ya! Ternyata setelah ditantang, skor yang didapatkan malah 1, malah menurun. Jadi selain mempelajari budayanya, saya juga mau mencari hasil bumi yang ada di sekitar sini. Kira-kira apa yang akan dicari? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain sebagai paru-paru dunia, hutan Kalimantan juga banyak memberikan manfaat untuk kesehatan manusia. Salah satunya tanaman obat-obatan. Ini ada satunya. Wow. Ini nih, baru jalan sebentar udah langsung dapat tumbuhan pertama yang bisa kita manfaatkan, namanya ginseng Kalimantan. Ciri-ciri tanaman ginseng Kalimantan, pada bagian daun lebih cenderung rata antara kanan dan kiri. Ginseng dimanfaatkan pada bagian akarnya yang cenderung berakar tunggal.
Oh iya betul. Itu kayaknya bakah kuning kayaknya. Bakah kuning? Iya. Nih, warnanya kuning kan? Kuning. Cara potong pohon bakah kuning harus dari atas, agar air tidak terserap ke pangkal pohon. Bakah kuning juga berkhasiat untuk mengobati diabetes dan penyakit liver. Gimana rasanya? Nah, ini rasanya pahit banget. Iya, betul. Bakah kuning juga dapat digunakan sebagai penawar racun darurat ketika digigit hewan berbisa. Subi, itu kayaknya daun kelalawit. Kalau bajaka saya memang sering mendengar, tapi kalau bajaka kalalawit itu baru pertama kali dengar di Kalimantan ini. Iya. Nah ternyata kalalawit itu, ini nih, ada seperti, apa ini ya nyebutnya? Seperti mata pancing sih. Mata sebenarnya. pancing. Untuk tanaman obat jenis ini, yang digunakan adalah bagian batangnya. Kalau akar bajaka itu biasanya saya minum langsung, dipotong terus diminum langsung. Iya. Tapi kali ini unik karena dibikin teh bajaka. Tuh. Baru nemuin lagi. Bajakah dilapisi oleh lilin dan memiliki jaringan khusus yang disebut vakuola. Minimnya dedaunan juga mengurangi penguapan air pada tumbuhan ini. Inilah yang membuat bajakah dapat menyimpan banyak air. Pas banget. Gimana Lagi rasanya? aus. Habis motong langsung minum. Gimana rasa airnya? Enak. Ini sih lebih seger dibandingkan yang tadi pahit kan. Hasilnya udah cukup banyak yang kita kumpulkan dan habis ini mau langsung diolah menjadi minuman tradisional Kalimantan. Bombo yang tadi sudah kita ambil, ini sekarang mau diolah, mau dioseng menjadi makanan khas. Tapi di samping itu saya juga akan mengolah bajaka menjadi teh bajaka. Kupas bagian kulit terluar untuk menghilangkan jamur dan kotoran. Kali ini kami akan membuat dua jenis masakan yang berbeda menggunakan umbut mombo. Haluskan semua bumbu agar aroma bumbu lebih meresap ke batang sayur. Untuk umbut mombo harus direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan getah dan mengurangi rasa pahit. Untuk mombo rebus biasanya menggunakan daging ikan sebagai tambahannya. Ini nih salah satu sayur yang khas, bomboy ikan patin. Jadi setelah bomboynya tadi direbus, sekarang kita mau rebus lagi pakai ikan patin. Ntar kalau udah setengah mateng, ditambahin daun singkong. Rebus batang bajaka sampai air berwarna merah. Ini karena sudah setengah mateng, sekarang waktunya memasukkan daun singkong. Kami sengaja memasak menjadi beberapa jenis masakan agar dapat dinikmati bersama-sama. Nih semua sudah berkumpul, makanannya juga sudah dibagi-bagi, berarti tinggal kita makan bareng. Ini sayurnya? Oke, siap. Sayurnya jangan lupa. Bomboy. Rasanya tuh unik. Cuman dia lebih dominan ke pahit, ya. Sayur pahit. Tapi karena sudah dipadukan dengan ada udang, terus ada bumbu-bumbu, jadi rasanya semakin nikmat.
boy. Enak gak? Enak. Tunggu pokoknya. Makan udah, kita lanjut minum. Jamunya tadi belum minum. Gimana? Enak. Dia memang pahit tapi seger. Betul. Jujur ini enak, apalagi dia punya nilai Antioksidan yang tinggi. antioksidan yang tinggi, terus Sangat bisa. bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Wih, keren banget memang ini. Khasiatnya banyak, rasanya juga enak. Ditambah tadi makanannya juga unik banget. Kalau enak di sini bahasanya apa? Pokoknya mangat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Paru-paru dunia atau sebutan untuk hutan Kalimantan menyediakan berbagai macam hasil alam yang dapat langsung dimanfaatkan. Di dalam hutan, selain kita bisa mencari sumber makanan dari tumbuh-tumbuhan, kita juga bisa mencari sumber makanan dari protein. Nah, sekarang saya mau mencari ikan bersama ibu-ibu nih, ramai. Ayo, Bu! Sungai Tulung yang berasal dari mata air pegunungan Sangeh tidak pernah kering, walaupun ketika musim kemarau tiba. Kosong. Jadi ini mencari ikannya sederhana saja, menggunakan tanggup. Nih alatnya. Kita tinggal kayak gini, diserok terus ditarik, habis itu diangkat. Wih, dapat, Bu. Satu persatu kami berhasil mendapatkan hasil tangkapan. Jenis ikan yang bervariasi menandakan kestabilan ekosistem sungai yang masih terjaga. Cari lagi, Bu. Manakah ikannya bersembunyi? Ini dia lah. Mana? Oh iya. Wih, banyak. Keren. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikan. Ini dari semua ikan, warnanya identik warna hitam atau warna gelap. Makanya agak nyaru sama tanah dan juga dedaunan kering. Wih, dapat kepiting, Bu. Nih. Lumayan juga nih hasil tangkapan kita udah banyak. Bu, nih kalau udah sebanyak ini, mending kita olah aja, Bu. Ayo, abis ini ikannya mau dimasak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk, Bu. Sebelum dimasak, ikan harus dibersihkan terlebih dahulu, terutama pada bagian yang berwarna hitam karena akan menyebabkan rasa pahit. Ini setelah dipisahkan, udangnya banyak juga, Bu. Tuh lihat, udah bisa buat lauk sendiri nih, tanpa harus digabung sama ikan-ikan. Bumbu-bumbu yang digunakan diambil dari sekitar kebun. Ikan-ikannya sekarang mau dimasak di dalam tolung atau ini nih, bambu. Nah, terus sekarang saya lagi menyiapkan bumbu-bumbunya, dan yang nggak boleh ketinggalan ini dia, kecombrang atau di bahasa sininya adalah potok. Ini potok itu untuk menghilangkan rasa amis. Potok atau sejenis kuncup bunga yang belum mekar sering digunakan untuk masakan Indonesia, terutama untuk lalapan dan sambal. Ini
kalau sudah dimasukkan ke dalam bambu tidak perlu ditambahkan air lagi karena nanti dia akan berair dengan sendirinya. Teknik memasak dalam bambu tidak hanya memberikan aroma yang khas, tetapi juga dianggap sebagai metode yang ramah lingkungan. Bu, ini udah mateng nih Bu. Aromanya sudah tercium, terus bambunya juga sudah gosong, berarti tinggal diangkat aja. Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya tiba saatnya untuk mencicipi. Udangnya memang khas udang sungai. Dia rasanya tidak terlalu manis, tapi ini karena ada kecombrangnya tadi, jadi menambah harum. Jadi makin lahap makannya. Cara memasak dalam bambu juga dapat meningkatkan rasa, kelembaban, dan kekenyalan ikan. Rasanya masih alami. Durinya nggak berasa. Bisa langsung lep. Biasanya masyarakat di sini mencari sumber protein, entah itu udang, ikan, itu sambil berladang. Jadi istirahat, makan, abis itu nanti lanjut berladang lagi. Yang kurang nasi ya Bu? Petani Kalimantan memang masih menyimpan banyak sumber protein. Terbukti tadi kita baru sebentar aja langsung dapet banyak banget. Ada ikan, ada udang, udah gitu mulai dari ngambil, masak, sampai makannya juga bareng-bareng jadi menambah kehangatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.